Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil, berasal dari SMP Negeri 1 Membalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi dari SMP 1 Membalong. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Faiz Ramadan dari SMP 2 Membalong. Halo, perkenalkan nama saya Alzi Saputra dari SMP 2 Membalong. Hello everyone, my name is Raffi Vanessa. I'm from SMP Negeri 5 Membalong. Halo buka-buka semua. Perkenalkan, nama aku Priska Risti. Aku dari SMP Negeri 5 Membalong. Halo buka-buka semua. Perkenalkan, nama aku Violanda. Aku berasal dari SMP Negeri 5 Membalong. Halo buka-buka semua. Perkenalkan, nama aku Kenia. Aku dari SMP Negeri 2 Membalong. Halo buka-buka semua. Perkenalkan, nama aku Yolanda. Aku dari SMP 1 Membalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifa Amelia. Saya dari SMP Negeri 1 Membalong. Masa depan yang cerah tidak datang dengan kebetulan. Masa depan yang cerah datang kepada siapa yang berani melangkah, berani melaju, dan berani berkembang kepada dirinya sendiri. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mengenal salah satu warisan kuliner Nusantara yang memiliki cita rasa dan aroma khas, yaitu kue melati. Melalui sesi ini, kita akan menelusuri filosofi di balik jajak melati, mengenali bahan-bahannya, serta mempelajari melawar teknik muat agar menghasilkan rasa ikan bau nak sempurna. Rasa gurih santan, manis, wangi, bau pandan, sama dengan rasa di rumah nenek. Idang orang Melayu, jejak melati sama dengan ngelihat dengan orang tua dengan tradisi. Makna melestarikan budaya liwat rasa agar cucuk nak terlupakan akar. Karakteristik kue melati. Kue ini sangat disukai karena memiliki aroma yang harum, sering ditambahkan vanili atau butter berkualitas, dan rasa manis yang pas. Sangat cocok dihidangkan sebagai cemilan keluarga maupun sajian istimewa saat hari raya seperti Lebaran. Proses pembuatan kue melati. 1. Campurkan mentega dan gula halus, lalu kocok hingga lembut. 2. Tambahkan kuning telur dan kocok kembali hingga merata. 3. Masukkan campuran tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuk secara bertahap sambil diayak. 4. Masukkan adonan dalam kantong semprot, lalu bentuk melingkar atau seperti bunga di loyang. 5. Panggang dalam oven dengan suhu 150 selama 35 hingga 45 menit. Matang. Kue sempret atau kue melati memiliki ciri khas yang renyah, gurih, dan lumer di mulut. Saat digigit, kue ini memberikan sensasi rasa yang gurih dan manis, dengan tekstur akhir yang kering dan rapuh karena penggunaan tepung maizena. Secara detail tekstur kue ini. 1. Lumer di mulut. Adonan dasar yang menggunakan banyak mentega dan butter membuat kue meleleh saat terkena suhu lidah. 2. Renyah dan garing. Karena dipanggang dengan durasi dan suhu tertentu, kue ini menghasilkan kebanyakan maksimal cocok dijadikan cemilan. 3. Lembut. Meskipun renyah, kue ini tidak keras dan atau padat. Bagian dalamnya tetap terasa lembut ketika dikunyah.
adalah poin utama mengenai asal-usul kue melati, penamaan dan bentuk. Kue ini dinamai kue melati karena cetakannya yang menyerupai kelopak bunga melati yang sedang mekar. Seringkali diberi hiasan ceri atau selai merah di bagian tengahnya. Tradisi bejamuan. Dahulu, kue ini menjadi kudapan wajib dan suguhan awal saat acara bejamuan atau perayaan hari raya masyarakat Belitung. Kue melati Belitung adalah kue kering tradisional khas Bangka Belitung yang bentuknya menyerupai bunga melati. Konon, kue ini mulai populer sejak masa lampau dan secara turun-temurun disajikan sebagai jamuan istimewa dalam acara-acara adat atau perayaan khusus masyarakat setempat, seperti acara bejamuan tradisional, makan bersama, atau kenduri. Atau lebih populer dikenal sebagai kue semprit melati adalah salah satu kue kering tradisional legendaris yang selalu hadir dalam perayaan hari besar di Belitung, termasuk di wilayah Membalong. Kue ini berbahan dasar mentega, gula, telur, dan tepung terigu yang dicetak menyerupai bunga melati menggunakan sprut bintang, lalu diberi hiasan selai atau choco chips di tengahnya, atau bisa juga dikenakan dengan gula yang sudah dilumerkan dan diberi warna seperti warna merah, kuning, atau hijau. Bentuk proses pembuatan kue ini tidak memerlukan mixer yang rumit. Adonan basah dan kering dicampur, lalu dimasukkan ke dalam sega atau piping bag. Dipasang puit dengan cetakan bentuk bunga melati. Adonan disemprotkan ke atas loyang, dihiasi dengan choco chips atau gula yang sudah dimerkan dengan diberi warna di bagian tengahnya, dan dipanggang hingga matang dan renyah. Bahan utamanya untuk membuat kue tradisional kembang melati yaitu terigu, telur, mentega, dan gula. Salmon local ingredients are to AC Devin. Tips anti gagal dan variasi. Adonan terlalu keras. Jangan menguleni adonan terlalu lama dengan tangan, karena panas dari tangan bisa melelehkan mentega atau mengaktifkan gluten yang membuat kue menjadi keras. Kue melebar saat dipanggang. Kemungkinan mentega terlalu banyak atau kualitas mentega kurang baik. Pastikan juga adonan tidak dikocok berlebihan hingga terlalu cair. Variasi rasa. Selain rasa original susu, Anda bisa menambahkan parutan keju cheddar untuk variasi semprit keju, atau menambahkan bubuk coklat ke dalam adonan. Jika Anda membutuhkan rincian resep untuk skala jualan, berikut panduan untuk membuat adonan dan dalam skala lebih besar. The preparation process is a communal effort. Some people connect the mixture, others shape it, and some handle the strip. The shape is small, round, plain white, not luxurious, but it tastes sweet and savory and makes you miss it. Kue bunga melati merupakan salah satu kreasi kue tradisional atau kue kering yang mengutamakan nilai estetika pada bentuknya yang menyerupai bunga melati. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian, terutama pada tahap pembentukan kelopak agar hasilnya tampak cantik dan rapi setelah matang.
Dulu ya, di sini udah saya timbang tepung terigu seberat 600 gram. Saya memakai merek kunci biru supaya tepungnya lebih harum. Tambahkan 2 helai daun pandan yang sudah dipotong-potong. Oke, sekarang kita sangrai dengan api kecil sampai teksturnya ringan, kurang lebih 8 sampai 10 menit. Jangan lupa diaduk terus-menerus supaya tidak gosong. Selanjutnya kita siapkan wadah atau mixer, lalu masukkan 350 gram margarin supaya lebih wangi. Saya tambahkan dengan 50 gram butter. Kalau teman-teman mau pakai full margarin, totalnya 400 gram. Lalu tambahkan 230 gram gula halus. Di sini saya mengaduknya menggunakan mixer ya. Kalau teman-teman mau mengaduk manual dengan spatula atau sendok kayu juga boleh. Yang penting adonan cukup tercampur rata saja, nggak perlu sampai mengembang. Karena kalau terlalu mengembang nanti sempritnya bisa melebar ya. Oke, selanjutnya tambahkan 2 butir kuning telur. Masukkan kuning telur secara bertahap ya. Setelah kuning telur sudah masuk, kita aduk sampai tercampur rata. Nggak perlu terlalu lama ya teman-teman, cukup adonan sampai rata saja. Selanjutnya kita masukkan 50 gram tepung maizena dan 35 gram susu bubuk. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Kita masukkan tepung terigu yang sudah disangrai dan sudah dingin. Masukkan setengah bagian dulu ya. Masukkan sisa tepungnya, lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini adonan yang siap untuk dicetak. Teksturnya sangat lembut banget ya. Oke, sekarang kita cetak menggunakan cetakan semprit. Di sini saya menggunakan cetakan seperti ini ya. Kalau mau samaan, teman-teman bisa klik linknya. Nanti saya taruh di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita mulai mencetak di atas loyang yang sudah dioles tipis-tipis dengan margarin. Tambahkan choco chip untuk hiasannya. Teman-teman juga bisa pakai selai stroberi atau selai nanas. Sesuaikan aja dengan selera ya. Oke, sekarang kita mulai memanggang dengan oven yang sebelumnya sudah dipanaskan. Kita masukkan aja langsung 2 loyang ya. Nanti di menit ke-15 bisa ditukar posisi loyangnya. Nah, untuk oven tangkring, teman-teman bisa menggunakan api kecil. Pemanggangan pertama kita timer selama 15 menit. Setelah dipanggang selama 15 menit, kita tukar posisi loyangnya ya, supaya matangnya lebih merata. Setelah posisi loyang sudah ditukar, sekarang kita panggang lagi selama 15-20 menit atau sampai matang. Setelah dipanggang dengan total 35 menit, semprit sudah matang dan siap untuk diangkat. Di sini saya juga memanggang menggunakan oven listrik, memakai suhu 130 derajat dengan api atas bawah, dipanggang selama 30 menit atau sampai matang. Setelah kue semprit sudah dingin, tata ke dalam toples supaya renyahnya tahan lama. Untuk toples yang saya gunakan ini memakai toples dengan kemasan setengah kilo. Untuk satu resep ini, Demikianlah seluruh rangkaian proses pembuatan kue melati atau jajak semprit, mulai dari pencampuran bahan hingga siap untuk dihidangkan. Semoga panduan 3 bahasa ini dapat membantu Anda dalam melestarikan sekaligus mengenalkan cita rasa kuliner Nusantara ke ranah yang lebih luas. Terima kasih telah mengikuti panduan ini secara seksama. Selamat mencoba resepnya di rumah dan semoga berhasil. Adonan disemprot. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Kan ke atas loyang. Do you understand the words that are coming out of my mouth? But I'm here right now, just sitting in a cloud. Oh wow, I'm here right now with you. Oh wow, I cannot believe this shit.